Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Kurakau pada laga jilid kedua FIFA Matchday. Selasa 27 September 2022 malam, waktu Indonesia Barat. Sejumlah pemain tim Garuda memperlihatkan performa impresif dalam pertandingan tersebut. Menjalani pertandingan di Stadion Pakansari Bogor, Timnas Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Kurakau. Berdasarkan statistik yang dicatat Lapang Bola Indonesia, menorehkan 38% penguasaan bola berbanding 62% milik Kurakau. Meski bermain di bawah tekanan, tim Garuda sukses membungkam sang lawan dengan skor 2-1. Sepasang gol Timnas Indonesia dicetak Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan, sedangkan gol Kurakau disarangkan Jeremy Antonis, menit ke-46. Bagi Witan Sulaiman dan kawan-kawan, hasil tersebut adalah kemenangan kedua kontra Timnas Kurakau. Sebelumnya Timnas Indonesia menang 3-2 atas Kurakau di Stadion Gelora Bandung Lautan Api 24 September lalu. Sejumlah pemain tim Garuda tampil impresif pada pertandingan jilid kedua kontra Kurakau. Siapa saja mereka? Berikut ini 5 pemain Timnas Indonesia dengan konten tertinggi ketika membungkam Kurakau. Keberadaannya membuat Kurakau tak bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol lewat bola atas. Rakan Bagot selalu bisa memenangi duel udara dengan posturnya yang menjulang. Selain itu, gol kemenangan Timnas Indonesia bermula dari aksinya saat maju hingga depan kotak penalti. Dia yang menyuplai bola kepada Witan dan diteruskan kepada pencetak gol, Dendi Sulistiawan. Gelandang yang paling bekerja keras di laga ini, tugasnya sebagai pemutus serangan lawan dari lini tengah dilakukan secara total. Bisa dibilang dia jadi pemain yang paling sering dapat perawatan dari tim medis karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemain Kurakau kepadanya. Hanya butuh waktu 2 menit baginya untuk mencetak gol pertama di laga ini. Sayangnya, setelah itu dia tak banyak dapat peluang, namun pergerakannya masih lumayan mengancam. Hanya saja, untuk rotasi dia diganti pertengahan babak kedua. Padahal Dimas terlihat masih belum terlalu lelah. Pencetak gol kemenangan Timnas Indonesia pada menit 86. Dengan menit bermain yang tak begitu banyak, dia bisa memanfaatkan satu peluang emas yang didapat menjadi gol. Dia jadi aktor lahirnya 2 gol Timnas Indonesia. Meski tak mencetak gol, Witan jadi pemain yang paling merepotkan lini pertahanan Kurakau. Meski kalah postur, Witan bisa memanfaatkan kecepatan dan skillnya untuk melewati hadangan bek lawan. Tiga pemain Timnas Indonesia yang jadi tangan kanan Shin Tae-yong saat melibas Kurakau. Timnas Indonesia sukses 2 kali mengalahkan Kurakau dalam FIFA Matchday. Pada 2 pertandingan itu, pelatih Shin Tae-yong memiliki 3 pemain yang selalu dipasang selama 90 menit. Pada laga pertama melawan Kurakau, Timnas Indonesia menang dengan skor 3-2. Gol-gol skuad Garuda dicetak oleh Marco, Fahrudin Arianto, dan Dimas Drajat. Kemenangan ini berlanjut pada pertemuan kedua. Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1 pada laga di Stadion Pakansari. Dimas Drajat kembali mencetak gol untuk skuad Garuda. Sementara, 1 gol lainnya lahir dari aksi Dendi Sulistiawan. Shin Tae-yong menurunkan komposisi dan formasi yang berbeda pada 2 laga uji coba tersebut. Namun ada 3 pemain spesial di Timnas Indonesia yang punya status untouchable pada 2 laga itu. Mereka selalu bermain penuh ketika pemain lain dirotasi. Rekan Bagot menunjukkan performa yang sangat konsisten ketika Timnas Indonesia berjumpa Kurakau, baik pada laga pertama maupun kedua. Bek tengah berusia 20 tahun itu selalu bermain penuh. Bagot adalah pemain yang fleksibel, dia bisa bermain pada formasi 3 maupun 4 back.
Bagot sangat kuat dalam duel udara. Selain itu, Bagot juga punya umpan jauh yang bagus. Satu lagi kelebihan Bagot adalah berani membawa bola. Bagot punya andil besar atas terciptanya gol Dendi Sulistiawan pada laga kedua antara Indonesia lawan Kurakau. Bagot memulai serangan lewat aksi dribble yang dilakukan. Rahmat Irianto selalu bermain penuh pada dua laga timnas Indonesia melawan Kurakau. Pada laga pertama Rian dipercaya bermain sebagai bek tengah pada skema 3 bek sejajar. Pada laga kedua, Rian bermain sebagai gelandang dalam formasi 4-2-3-1. Rian memang bisa memainkan banyak peran. Bahkan dalam situasi tertentu, pemain Persib Bandung itu bisa bermain untuk peran bek kanan atau wingback. Rian tampil sangat baik pada dua laga melawan Kurakau pada laga kedua. Pemain 23 tahun itu bahkan dipercaya sebagai kapten. Rian menjadi pemain yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Yakob Sayuri selalu bermain penuh pada dua laga melawan Kurakau. Pada laga pertama, pemain 25 tahun memainkan peran sebagai wingback kanan. Pada laga kedua, Yakob bermain untuk peran bek kanan. Ini bukan posisi naturalnya, sebab ketika membela klub lebih sering bermain sebagai winger. Yakob menggantikan peran Asnawi Mangkualam yang tidak bisa bermain karena cedera. Sebenarnya Shin Taeyong masih punya bek kanan murni pada diri Koko Ari. Namun Shin Taeyong terus memainkan Yakob untuk satu pos di sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Berkat dua kemenangan yang didapat timnas Indonesia, naik ke posisi 152 ranking FIFA. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut, tengah berencana untuk mencarikan lawan dari peringkat 50 besar.